Jadi karena sudah jam 2:15, langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang bergabung pada sesi kali ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya pada hari ini, pada siang ini kita dapat berkumpul di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya tujuan kami untuk mengadakan simulasi tata cara mengerjakan tutorial online di e-learning ini tujuannya agar teman-teman khususnya yang sebelumnya pernah cuti mungkin, atau yang sudah lupa caranya untuk login ke e-learning, nanti bisa lebih memahami tata cara untuk mengerjakan tuton di e-learning. Karena walaupun teman-teman semua di sini mahasiswa kelas atau tatap muka dan web, tetap ada mata kuliah yang wajib dikerjakan di e-learning. Jadi ini nanti langsung saja pemaparan materi dari admin kami. Setelah pemaparan materi, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Nanti pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Jika ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan melalui chat atau melalui fitur raise hand atau angkat tangan. Icon gambar tangan ya nanti bisa diklik. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita masuk ke materinya. Silakan Mbak Nila. Oke, Fit. Terima kasih Kak Aura. Ini kita langsung saja ke materi mengenai tata cara mengerjakan tutorial online di e-learning ya, teman-teman. Nah, untuk login di e-learning sendiri itu ada dua opsi. Opsi pertama itu login e-learning melalui laman e-learning sendiri. Nanti tata caranya langsung aja diakses melalui laman e-learning.ut.ac.id, lalu dimasukkan link mahasiswa serta menggunakan password e-learning. Biasanya kalau sudah dikasih dari salut, tidak dirubah, passwordnya sama default. Terus nanti misalkan sudah berhasil masuk, dipastikan semua mata kuliah yang diregistrasikan itu sudah muncul di e-learning semua. Terus untuk yang opsi kedua itu login e-learning melalui laman MyUT. Yang pertama, teman-teman bisa buka laman MyUT terlebih dahulu, lalu login MyUT menggunakan NIM dan password MyUT. Setelah berhasil masuk di menu dashboard MyUT, nanti pilih menu tutorial atau pembimbingan atau praktikum, lalu nanti klik tutorial online. Setelah itu nanti akan diarahkan langsung ke laman e-learning tanpa perlu login ulang. Nah, untuk di e-learning sendiri itu kegiatan perkuliahannya itu salah satunya ada mengisi kehadiran, diskusi, dan mengerjakan kuis-kuis serta tugas-tugas. Untuk yang pertama ini mengenai tata cara pengisian kehadiran di e-learning, nanti teman-teman bisa memilih mata kuliah yang akan dikerjakan. Di dashboard nanti kan sudah muncul beberapa mata kuliah sesuai dengan yang diregistrasikan. Nah, untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan itu wajib dikerjakan untuk mengisi kehadiran, terus mengerjakan diskusi, dan mengerjakan kuis di setiap sesinya. Untuk yang pertama yaitu kehadiran, nanti setelah diklik mata kuliahnya akan muncul menu kehadiran seperti ini. Setelah diklik, tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman langsung klik hadir untuk konfirmasi kehadiran di sesi pertama. Kalau sudah klik hadir, nanti klik submit. Nah, misalkan sudah diklik submit, tapi apa itu namanya, tampilan di kehadirannya masih seperti ini, itu tandanya belum berhasil atau belum masuk ke sistem. Kemungkinannya jaringannya mungkin ada trouble atau bagaimana. Diulangi lagi klik hadir lalu di submit sampai nanti eh, tidak ada atau tidak muncul keterangan kehadiran seperti ini. Nah, untuk yang kedua, di bawah apa itu namanya? Di bawah menu kehadiran itu ada materi inisiasi dan materi pengayaan. Untuk materi inisiasi dan materi pengayaan itu teman-teman bisa download masing-masing materinya, nanti bisa dipelajari. Jadi di samping mendapatkan modul bahan ajar data, itu teman-teman ada tambahan materi dari e-learning. Ini tidak wajib dikerjakan, jadi cuma untuk tambahan materi saja. Bisa diklik salah satunya.
Nah, untuk yang selanjutnya, setelah mengisi kehadiran dan membaca materi yang ada di e-learning, nanti akan dilanjutkan pada diskusi yang ada di e-learning. Untuk pengerjaan atau tujuan forum diskusi itu untuk menstimulasi mahasiswa untuk mengemukakan pemikirannya terkait dengan materi yang diberikan atau ajakan membahas suatu masalah atau studi kasus yang terkait dengan materi inisiasi yang disampaikan di e-learning. Batas waktu yang diberikan untuk berdiskusi setiap sesi adalah 1 minggu. Baik berdiskusi, kehadiran maupun tugas, batas waktunya tetap 1 minggu per sesinya ya. Cara menanggapi diskusi 1 sampai 8 nanti di tampilan setelah diklik mata kuliahnya, setelah menu kehadiran, setelah menu materi inisiasi, bawah materi inisiasi nanti pasti ada menu untuk diskusi. Untuk pengerjaan diskusi, teman-teman bisa langsung klik di menu diskusi 1. Untuk diskusi 1 ini sesuai dengan sesinya, misalkan sudah masuk ke sesi 2, berarti keterangannya di diskusi 2, misalkan sudah masuk ke sesi 3, dan seterusnya sesuai dengan sesinya. Karena ini kita sudah masuk ke sesi 1, berarti diskusinya ke diskusi 1. Bisa langsung diklik menunya. Nah, untuk tampilan setelah diklik menu diskusi, nanti akan muncul soal-soal dan arahan dari tutor online di e-learning. Teman-teman bisa dibaca dulu arahan dari tutor, lalu dipahami soalnya. Nah, untuk mengerjakan diskusi ini, teman-teman bisa langsung klik reply yang ada di pojok kanan bawah soal yang diberikan oleh tutor ini. Ini sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman nanti mengerjakannya langsung lewat video reply ini, bisa, cuma nanti pengirimannya itu tidak reply diskusi keterangannya. Jadi langsung masuk ke forum lain, cuma tetap masuk di e-learning-nya tutor. Tapi tidak masuk di beranda teman-teman mahasiswa. Jadi kita menyarankan untuk list yang advance ini, setelah klik advance, nanti teman-teman bisa mengerjakan diskusi melalui ketikan di bawah paragraf ini. Kalaupun nanti tidak bisa ketikan, teman-teman bisa melampirkan file PDF maupun Excel sesuai dengan jawaban teman-teman melalui kolom yang ada di bawah paragraf itu tadi, yang ada di sini ini. Setelah jawaban yang dibuat atau yang dikerjakan sudah selesai semua, nanti bisa langsung klik post to forum. Ini tampilan misalkan teman-teman sudah bisa mengajarkan diskusi, jadi otomatis nanti akan ada keterangan rediskusi 1, artinya sudah mengajarkan diskusi 1. Untuk bayinya ini sesuai dengan nama mahasiswa. Nanti juga ada deadline tanggal atau keterangan tanggal teman-teman upload diskusi, tanggal berapa, jam berapa, sesuai dengan waktu teman-teman untuk upload diskusi itu tadi. Nah, untuk kuis, untuk setiap mata kuliah atau setiap jurusan itu memang beberapa ada yang ada menu kuis, ada yang tidak muncul. Misalkan ada yang muncul pun itu belum tentu di dalamnya ada soal-soalnya. Jadi kalau untuk latihan atau kuis itu tidak termasuk nilai, itu nanti cuma sebagai perantara teman-teman untuk tahu kapasitas teman-teman mengetahui materi kuliah tersebut. Tidak wajib dikerjakan. Untuk kuis yang sudah bisa dikerjakan akan muncul tampilan seperti di atas ini. Nanti teman-teman bisa dijawab sesuai dengan kemampuan teman-teman. Tapi kalau misalkan keterangannya seperti di bawah ini, artinya diskusinya tidak bisa dibuka. Tidak perlu dikerjakan, tidak masalah karena tidak mempengaruhi nilai. Apa nih, latihan sesi ini sebagai tolak ukur teman-teman untuk memahami materi perkuliahan dari mata kuliah yang ada. Nah, untuk yang terakhir yaitu cara tepat mengerjakan tugas tutorial. Untuk tugas tutorial itu hanya ada di sesi 3, 5, sama 7. Jadi untuk di sesi 1 ini di menu e-learning belum ada menu tugas tutorialnya. Tunggu sampai minggu ketiga atau di sesi 3 nanti tugas tutorial pertama akan muncul. Untuk mata kuliah umum tugas tutorial hanya sebanyak 3 kali, tapi kalau mata kuliah praktek biasanya dari sesi 1 sampai sesi 8 itu ada tugas semua. Jadi tidak hanya kehadiran, diskusi, dan latihan saja, tapi ada menu tugasnya. Cuma ini karena mata kuliah umum, berarti nanti tugas tutorialnya dimulai di sesi 3. Untuk pengerjaan tugas juga sama, nanti akan muncul di dashboard per mata kuliahnya. Munculnya nanti akan ada di bawah menu diskusi, karena ini tidak
atau belum muncul tugas tutorial, jadi tampilannya kurang lebih seperti yang ada di layar ini ya. Tugas tutorial 1 artinya ini ada di sesi 3, terus tugas tutorial pertama. Kehadirannya sesi 3, diskusinya sesi 3, tapi tugas tutorialnya pertama. Tampilan untuk yang ada di laman e-learning mengenai tugas tutorial nanti kurang lebih akan yang ada di layar ini. Untuk tugas tutorial pertama nanti juga ada soalnya, teman-teman bisa menjawab soal tersebut bisa ditulis tangan maupun diketik. Nah, nanti baik yang ditulis tangan maupun diketik, upload jawabannya harus berupa file, entah Word atau PDF. Dilampirkannya sesuai kayak yang tata cara upload diskusi tadi, ada menu khusus untuk mengunggah filenya. Kalaupun jawaban sudah terunggah, nanti tinggal klik simpan atau perubahan. Nah, untuk kalau tampilan sudah upload tugas tutorial, nanti akan ada seperti yang ada di pojok kanan layar ini. Jawaban tugas tutorial pertama akan muncul, terus bisa diedit submission. Untuk edit submission ini maksimal 30 menit sejak upload tugas pertama. Kalaupun sudah lebih, berarti tidak bisa upload ulang. Misalkan nanti ada kesalahan penulisan identitas, atau mungkin penulisan nama mata kuliah, penulisan nama file, gitu. Kalau udah lebih dari 30 menit, sudah tidak bisa diupload ulang. Jadi di sini nanti untuk grading statusnya, kalau sudah dinilai dari tutor, otomatis sudah muncul nilainya. Tapi karena ini baru diupload, belum muncul nilainya. Nah, bagaimana agar dapat memperoleh nilai tugas tutorial yang maksimal? Salah satunya yaitu yang pertama harus memahami dan menguasai konsep-konsep pokok dalam setiap modul. Jadi modul yang diterima itu tidak hanya dianggur saja, tetap nanti dipelajari karena materi dari UAS nanti sepenuhnya pasti ada dari modul yang dikirim dari UT Pusat. Yang kedua, kerjakan semua tugas dengan tuntas dan benar sesuai dengan petunjuk pengerjaan tugas. Misalkan pengerjaannya disuruh tulis tangan, ya harus tulis tangan, kalaupun harus diketik, ya boleh diketik gitu, sesuai dengan petunjuk masing-masing tugas. Yang ketiga, serahkan hasil pengerjaan tugas kepada tutor sesuai dengan jadwal. Nah, kalaupun nanti teman-teman upload diskusi, kehadiran, dan tugasnya itu sudah melebihi deadline, otomatis sistem sudah tutup. Jadi tidak dianggap tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti di sesi tersebut. Untuk batas waktunya, pengerjaan tiap sesinya itu kan 1 minggu. Jadi kalau teman-teman misalkan pengerjaannya itu sukanya mepet deadline, biasanya kalau ada trouble system itu nanti sampai akhir pun tidak bisa upload tugas, tidak bisa mengisi kehadiran. Nah, itu juga kendala dari teman-teman. Itu nanti. Kalaupun di awal nanti sudah bisa mengakses e-learning, segera diisi kehadiran, segera mengisi diskusi, segera dikerjakan tugas-tugasnya, supaya nanti tidak terlambat dalam mengupload tugas diskusi dan lain-lain. Karena kalau sudah telat upload, tidak bisa diulangi lagi. Yang keempat, kerjakan tugas tutorial secara mandiri. Jadi jangan menggunakan Jovi ataupun apa ya istilahnya mencontek dari pekerjaan orang lain, karena nanti kita akan ada plagiasi. Kalau teman-teman kita menggunakan Jovi dan terkena plagiasi itu tadi, bisa jadi nilai di semua mata kuliah yang diregistrasikan di semester berjalan akan E atau tidak lulus semua. Yang kelima, tugas hasil jiplakan atau contekan sehingga serupa dengan tugas mahasiswa lain berpotensi dianggap gagal dan diberi nilai 0 itu tadi ya. Baik yang menggunakan joki maupun yang plagiasi, tetap nanti konsekuensinya tidak lulus semua mata kuliah di semester berjalan. Tugas tutorial online hanya diberikan di sesi 3, 5, dan 7. Jadi tiap semester untuk mata kuliah umum itu ada 3 tugas tutorial yang hanya ada di sesi 3, 5, sama 7. Untuk yang lainnya nanti cuma mengisi kehadiran sama mengerjakan diskusi saja. Tapi untuk mata kuliah praktek di setiap sesi nanti pasti akan ada tugasnya biasanya. Tapi kalau untuk mata kuliah praktikum atau berpraktikum, tidak ada kehadiran, tapi nanti akan ada bimbingan dari tutor di e-learning. Apakah soal tugas tutorial akan sama dengan soal UAS? Nah, untuk soal tugas tutorial itu umumnya berbentuk orean dan tidak persis sama dengan soal UAS. Jadi, kalau soal UAS itu kan biasanya tergantung skema ujian yang didapat. Kebanyakan kalau untuk saat ini skemanya itu kalau nggak UTM sama UO. Dan modusnya itu pasti pilihan ganda. Tapi walaupun pilihan ganda, materi yang
pakai untuk soal UAS itu sepenuhnya dari modul atau bahan ajar yang ada dari UT. Kalau teman-teman nanti sudah mempelajari atau menguasai modul yang diberikan UT, otomatis akan bisa mengerjakan soal ujian. Penguasaan konsep-konsep penting dalam tugas tutorial akan memudahkan mahasiswa dalam menjawab soal UAS. Ini tadi, kalau teman-teman lebih paham dengan materi yang ada di bahan ajar, dipahami semuanya, terus mengerjakan latihan-latihan soal, nanti kemungkinan tetap bisa mengerjakan UAS dengan mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Karena sepenuhnya materi dari modul, cuma nanti mungkin ada pengembangan soal, karena basicnya kan pilihan ganda, tidak esai gitu. Nilai tutorial online berkontribusi 30% terhadap nilai UAS. Jadi, tolak ukur nilai utamanya di UT itu ada di nilai UAS ya, teman-teman. Walaupun teman-teman saat ini kan mengikuti perkuliahan tatap muka, baik yang tatap muka maupun yang tutorial webinar maupun yang tutorial online, kalau nilai UAS teman-teman betulnya tidak ada 30% dari soal, otomatis nilainya akan atau keterangannya tidak lulus. Kalau tidak lulus itu wajib diregistrasikan ulang. Nah, makanya kalau misalkan nanti setelah nilai keluar akan ada, loh Kak, saya kan sudah mengikuti perkuliahan, saya sudah rajin mengerjakan tugas, sudah mengisi kehadiran, saya juga edit terus, tapi kenapa nilai saya masih Ya karena nilai UASnya tersebut betulnya tidak lebih dari 30%. Jadi nilai tutorial online, tutorial tatap muka maupun tutorial webinar tidak bisa menunjang atau membantu kontribusi nilai UAS. Tapi kalau nilai UASnya lebih dari 30% dari nilai UAS itu betul 30% dari soal yang diberikan, itu nilai tutorial online maupun TTM bisa berkontribusi. Mungkin nilai UASnya yang awalnya D, dapat kontribusi nilai TTM atau tutorial yang bagus, bisa dapat C maupun B gitu. Untuk pemaparan materi kurang lebih sekian. Ada yang mau ditanyakan atau mau langsung praktek di akun e-learning mahasiswa? Mungkin ada yang bertanya dulu, atau mungkin mau langsung dilanjutkan ke simulasi di e-learning. Kami lanjutkan dulu untuk simulasi melalui e-learning ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa klik di kolom komentar atau raise hand, Kak. Oke, baik, kita langsung praktek dulu saja ya, masuk di akun e-learning mahasiswa. Jadi ini saya sudah meminjam akun e-learning salah satu mahasiswa. Untuk loginnya tadi juga sudah saya jelaskan, bisa dari MyUT maupun langsung ke laman e-learning. Nah, ini kalau menu tampilan e-learning jika sudah berhasil login akan seperti di layar ini ya. Untuk mahasiswa tatap muka itu kalau layanan SIPAS penuh, pasti ada satu mata kuliah yang wajib ditonton. Tapi misalkan ada mata kuliah berpraktek, praktikum atau mata kuliah praktek, pasti juga sama, tetap wajib ditonton. Untuk mata kuliah yang di jalan di perkuliahan di semester berjalan, tergantung keterangan atau status layanan yang ada di billing registrasi nanti. Misalkan ada satu mata kuliah wajib ditonton dan ada mata kuliah satu praktek, ya berarti ada dua mata kuliah yang dikerjakan di e-learning gitu. Jadi untuk SIPAS Bandung itu tidak semua mata kuliah harus tatap muka semuanya. Dan untuk layanan SIPAS Semi, otomatis nanti mata kuliah yang muncul di e-learning dari sebagian mata kuliah yang di TTM-kan. Misalkan registrasi 6 mata kuliah, 3 mata kuliah TTM, 3 mata kuliah ada di e-learning. Nah ini saya pinjam salah satu akun mahasiswa dari layanan SIPAS penuh. Ini dia ada satu mata kuliah umum yang wajib ditonton dan satu mata kuliah praktek yang wajib ditonton. Kita langsung ke mata kuliah umum di mata kuliah audit SDM. Untuk pengerjaan diskusi, kuis, dan lain-lain,
semua mata kuliah yang ada di beranda ini, per sesinya itu sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Jadi nggak misalkan satu mata kuliah audit SDM dikerjakan di sesi satu, terus metode penelitian di sesi dua gitu, nggak sesuai dengan jadwal sesi, semua mata kuliah dikerjakan. Untuk mata kuliah audit SDM, karena dia bukan mata kuliah praktek, jadi sistemnya sama, ada pengerjaan diskusi kehadiran dari sesi 1 sampai sesi 8, dan tugas tutorial hanya ada di sesi 3, 5, sama 7. Untuk sesinya ini yang kebuka hanya ada di sesi satu, karena saat ini tenggatnya baru sesi pertama. Misal minggu depan mulai tanggal 20-an, nanti pasti sesi 2-nya sudah bisa kebuka dan sudah bisa dikerjakan. Jadi untuk saat ini teman-teman fokusnya di sesi pertama saja. Tampilan di sesi pertama akan muncul menu kehadiran, materi inisiasi, materi pengayaan, diskusi, dan pelatihan. Nah, untuk teman-teman yang misalkan sudah menyelesaikan dari serangkaian kegiatan perkuliahan yang ada di e-learning, mulai dari kehadiran sampai latihan ini, nanti kalian bisa klik, kalau belum diklik, ini keterangannya ada mark as done. Jadi kalau sudah diklik, nanti jadi udah done semua, udah hijau semua keterangannya. Buat identitas kalau teman-teman sudah mengerjakan ini, dan biar nggak kelupaan gitu. Untuk kehadirannya, saya langsung klik saja di menu kehadiran. Nah, kalau sudah ada keterangannya seperti ini, tidak muncul pertanyaan untuk klik kehadiran, artinya teman-teman sudah menjawab kehadiran dan sudah ada nilainya. Untuk nilai, penilaian di e-learning itu kehadiran bisa langsung muncul nilai, tapi untuk diskusi dan tugas penilaian pure dari tutor. Jadi kalaupun diskusi dan tugas belum dinilai, ya harus ditanyakan lewat tutor. Tutornya di mana, Kak? Menghubungi tutornya di mana? Teman-teman bisa langsung klik course dashboard ini. Kalau klik send message, nanti bisa berkomunikasi dengan tutor per mata kuliah. Langsung ketikkan saja di sini kendalanya apa, misalkan yang ditanyakan mengenai kegiatan perkuliahan apa tentang mata kuliah yang dijalani. Biasanya kalau tutornya aktif, di sini ada keterangannya online, tapi kalau nggak aktif, keterangannya offline. Berarti tutor tersebut tidak akses e-learning untuk saat ini. Oke. Misalkan sudah berhasil di kehadiran sesi satu, lalu lanjut ke materi inisiasi tadi. Teman-teman bisa unduh materinya, bisa dipelajari, bisa buat tambahan apa itu namanya pemahaman dari modul yang sudah dibagikan. Kalau sudah selesai semua, tinggal diklik selesai di bagian kanan ini. Lalu kita lanjut ke diskusi satu, diskusi sesi satu. Untuk diskusi sesi satu di sini sudah ada keterangannya di upload tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini untuk tata cara pengerjaan diskusi dan pertanyaan diskusinya. Teman-teman nggak boleh apa itu namanya kopas dari jawaban teman-teman mahasiswa yang lainnya, karena nanti bisa terdeteksi plagiasi. Misalnya kayak ini sudah mengerjakan banyak, berarti nanti tinggal kopas gitu jangan. Jadi diusahakan tetap dicari referensi sendiri, dicari jawabannya sendiri, lalu nanti diupload jawabannya sendiri. Teman-teman bisa langsung klik reply untuk pengerjaan diskusinya. Nanti kita tetap arahkan untuk klik advance ya, untuk mengerjakan diskusinya. Jadi jangan di klik di sini. Karena nanti kalau diklik di sini, otomatis jawaban yang diberikan itu tidak muncul di laman diskusi sini, yang ada di bawah ini. Kalau diklik di sebelah sini, kliknya harus di advance sini. Nah, setelah itu jawaban bisa ditulis di sini. Nah, untuk mengerjanya juga ini sudah sama seperti Microsoft Word ya, bisa ditebal, bisa dimiring, bisa di paragraf juga, ataupun nanti kalau teman-teman nggak mau ketik karena sudah punya file, bisa dicantumkan lewat file ini. Nah, di atas menu jawaban rediskusi sesi satu ini sudah ada keterangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengerjakan diskusi. Biasanya satu mata kuliah itu kan ada beberapa mahasiswa, mungkin ada sekitar 25 mahasiswa yang dari berbagai daerah kalau di Tutan itu.
Jadi di sini tertera nama siapa saja yang sudah mengisi atau mengerjakan diskusi di sesi pertama. Ini kan tadi atas nama Kak Lintang, kita cari kalau sudah mengerjakan berarti sudah muncul di sini. Nah, ada harinya tanggal berapa, jam berapa sudah tertera. Pokoknya kalau kita uploadnya paling lambat itu akan muncul di akhir, tapi kalau awal muncul di paling atas. Itu kan cuma kayak namanya saja ya. Setelah diklik atau dijawab diskusinya, nanti teman-teman bisa langsung klik post to forum. Munculnya nanti akan seperti kayak gini. Kalau sudah di post to forum, nanti muncul seperti ini. Diskusi sesi satu, dengan siapa, timnya siapa, ngerjainnya tanggal berapa, jam berapa, ini jawaban diskusinya. Tapi jangan sampai teman-teman fokus dari jawaban mahasiswa lain. Karena nanti akan terdeteksi plagiasi dan akan mendapatkan auto nilai E nanti. Ini setelah di diskusi, karena ini baru muncul di sesi satu, tidak ada di kelas tutorial, teman-teman bisa langsung lanjut ke latihan sesi satu. Kalau latihannya seperti ini, berarti tidak muncul soal, tidak apa-apa, tidak perlu panik, tidak perlu dikerjakan, karena latihan sesi satu ini tidak masuk di penilaian. Nah, misalkan teman-teman pengen tahu penilaiannya dapat berapa, terus di mana, menunya dapat klik profil dulu, lalu klik grade ya. Ini udah muncul mata kelas sesuai dengan yang ada di e-learning. Kalau sudah ada nilainya seperti ini, kita klik sampai kita telusuri yang sudah dinilai dari kehadiran sesi satu. Nah, kalau kehadirannya nanti berupa strip kayak gini, berarti tidak berhasil. Tapi kalau sudah sesuai dengan persenan kayak seperti ini, artinya kehadiran sudah berhasil. Cuma kalau untuk diskusi, belum bisa atau belum muncul karena kalau diskusi itu nanti dinilai dari tutor. Nah, untuk kehadiran langsung masuk ke sistem nanti teman-teman. Baik yang kehadiran diskusi tugas nanti nilai akan muncul di dalam tampilan grade saat ini. Cuma ini kan baru di sesi satu jadi yang muncul cuma nilai kehadiran saja yang ada di sini. Oke, nah ini untuk simulasi tutorial online di mata kuliah umum yang dimana tiap sesinya itu mengisi kehadiran, terus mengerjakan diskusi, dan membaca materi yang sudah disampaikan oleh tutor, baik dari modul dan eser cetak maupun yang ada di e-learning. Untuk tugas tutorial ke-1, ke-2, dan ketiga nanti akan ada di sesi 357. Mungkin teman-teman bisa ikut pembahasan langsung di sesi 3 nanti. Kita akan adakan simulasi lagi. Kurang lebih sama seperti yang ada di presentasi seperti yang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa klik raise hand atau angkat tangan, atau bisa juga yang berhalangan untuk open mic bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar. Silakan Kak Farah Nur Aziza. Kak, cara membedakan matkul praktik dan non-praktik itu bagaimana? Kemudian, apakah matkul praktik itu kegiatan tuton persisnya sama dengan matkul non-praktik? Baik, cara membedakan matkul praktik dan non-praktik ya. Ada pertanyaan lainnya? Silakan bisa ditanyakan di kolom chat atau raise hand, Kak. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lain. Mungkin kalau belum paham atau terkendala dalam login ke e-learning, bisa ditanyakan di forum ini.
Ada pertanyaan baru dari Kak Amelia Ramadhani. Kak, untuk matkul praktik, apakah harus praktik langsung ke instansi? Kalau iya, bagaimana prosedurnya? Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Mungkin satu pertanyaan lagi, baru kami jawab. Silakan Kak Auralia. Kak, izin bertanya, tips dapat nilai tuton yang maksimal itu bagaimana? Baik, tips cara mendapatkan nilai yang maksimal dalam tuton. Silakan Mbak Lila bisa dijawab pertanyaan Mas. Oh iya, sebelumnya ada pertanyaan tambahan lagi dari Kak Amelia. Satu lagi Kak, untuk presentase matkul di dashboard e-learning kok beda-beda ya Kak? Itu dilihat dari apanya? Silakan Mbak Lila bisa dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak siapa tadi? Kak Amelia ya. Cara membedakan antara praktek dan non-praktek bagaimana? Kemudian apakah, oh maaf Kak Farah ya. Kemudian apakah mata kuliah praktek itu kegiatan konversasinya sama dengan mata kuliah non-praktek? Nah, untuk mengetahui mata kuliah tersebut berjenis mata kuliah praktek atau tidak, itu teman-teman bisa cek di katalog kurikulum. Biasanya tiap mahasiswa baru pasti diberi katalog. Tapi misalkan kalau sudah nggak ada atau mungkin keterusan atau gimana, teman-teman bisa akses katalog.ut.ac.id. Itu nanti katalognya sudah terbaru per kurikulum baru saat ini. Jadi misalkan di mata kuliah tersebut ada keterangannya kayak BPRO atau BPR, itu keterangannya berarti ada dia mata kuliah praktek, berpraktikum, dan berpraktek. Tapi kalau tidak ada keterangannya, berarti dia mata kuliah biasa. Dan setiap sesinya, atau mungkin perkuliahannya, kalau untuk mata kuliah biasa itu sesi 1 sampai sesi 8 ada mengisi kehadiran, diskusi, dan tugas. Dan untuk tugasnya cuma ada di sesi 3, 5, sama 7. Tapi untuk mata kuliah praktek itu dari sesi 1 sampai sesi 8 tidak hanya mengerjakan kehadiran dan diskusi, ada tugasnya. Kehadiran sama diskusi 8 kali sesi, tugasnya juga ada 8 kali sesi. Nah, untuk mata kuliah praktikum atau berpraktikum itu tidak ada kehadiran dan mungkin tidak ada diskusinya, tapi balik lagi ke jenis mata kuliahnya dan tergantung jurusannya juga. Itu nanti mata kuliah praktek atau berpraktikum itu biasanya ada bimbingan online dari tutor di e-learning. Nanti disediain link tutorial webinar dari tutor, terus teman-teman atau bisa teman-teman atau mahasiswa bisa komunikasi langsung dengan tutor untuk mengerjakan atau mengikuti perkuliahan mata kuliah praktek atau berpraktek atau praktikum itu tadi. Karena kalau mata kuliah berpraktek atau praktikum biasanya hasil akhirnya itu berupa laporan, jadi tidak ada UAS-nya. Teman-teman nanti nilainya pure dari nilai yang ada di e-learning saat itu.
Nah, untuk link to web yang diberikan tutor yang ada di e-learning, misalkan tutor belum memberikan link to web, otomatis mahasiswa wajib konfirmasi ke tutor, karena yang bisa memberikan link web hanya tutor online. Terus tadi kegiatan tutor prestasinya sama dengan non-praktek. Nah, kalau mata kuliah umum, mata kuliah non-praktek itu tadi kan tiap sesinya, waktu sesinya, pengerjaannya, per sesinya itu 1 minggu untuk mengisi kehadiran, diskusi, tugas, dan lain-lain. Tapi kalau mata kuliah praktikum atau berpraktikum itu biasanya satu sesi diberikan beberapa aktivitas belajar. Mungkin ada kegiatan diskusi dan kegiatan webinar itu tadi. Jadi, waktunya sama, pengerjaannya ada 8 sesi, cuma di dalam sesi tersebut dibagi menjadi beberapa aktivitas kegiatan belajar. Dapat dipahami, Kak Farah? Baik, Kak, sudah. Terima kasih. Untuk yang kedua, tadi boleh dibantu jelasin, Kak, soal yang kedua tadi siapa? Dari siapa? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Kak Aurelia, Kak. Tanya mengenai tips untuk mendapatkan nilai tutor yang maksimal. Untuk mendapatkan nilai tutor yang maksimal itu teman-teman tetap harus rajin mengerjakan tugas, bukan hanya tugas saja. Yang penting kehadiran, diskusi, tugas yang ada di e-learning itu dikerjakan semua. Kalau untuk kehadiran kan otomatis nanti sudah muncul nilainya. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil masuk di sistem, otomatis sudah berhasil masuk. Tapi kalau diskusi dan tugas itu pure dari tutor yang ada di e-learning. Teman-teman nanti misalkan belum dinilai dari tutor tidak masalah. Yang penting ada bukti kalau sudah mengerjakan diskusi dan tugas sesuai dengan sesi waktunya itu tadi. Kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakan atau terlewat satu sesi maupun 2 sesi, karena mungkin sudah terlewat deadline-nya, itu otomatis nanti juga akan mempengaruhi nilai juga. Tetap tidak bisa memberikan nilai maksimal. Jadi harus dimaksimalkan pengerjaan diskusi dan tugasnya di e-learning. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Aurelia? Sudah cukup katanya di kolom komen sudah mengetik sudah, terima kasih sama-sama, Kak. Pertanyaan yang terakhir dari Kak Amelia. Ada yang satu di komentar ini ya. Untuk presentasi mata kuliah di dashboard e-learning kok beda-beda ya, Kak? Itu dilihat dari apanya. Untuk presentasi itu sebagai progres teman-teman untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan kegiatan perkuliahan di e-learning tersebut. Jadi kalau di e-learning itu teman-teman sudah mengerjakan kehadiran, terus diskusi, dan mungkin ada penyelesaian klik selesai yang ada di materi inisiasi dan materi lain yang tadi sudah saya sampaikan di presentasi, itu bisa mempengaruhi presentasi di depan yang ada di dashboard e-learning. Jadi itu kalau sudah 100% artinya sudah selesai sesi 8. Tapi kalau masih beberapa persen artinya kan masih ada tahapan mulai dari sesi 2 sampai sesi ke-8 nanti gitu. Oh, ini ada lagi Kak Aurel. Untuk mata kuliah praktek, apakah harus praktek langsung ke instansi? Kalau iya, bagaimana prosedurnya? Tergantung mata kuliah prakteknya, mata kuliah apa, Kak? Nanti kan bisa dicek, dia itu mata kuliah praktek yang wajib tuton atau statusnya mahasiswa tatap muka. Kalau misalkan mata kuliahnya harus tatap muka ya, nanti tergantung dari dosennya juga. Kalau misalkan dosennya menyarankan untuk praktek langsung ke instansi, nanti teman-teman bisa kontak ke kami, nanti kita akan meneruskan langsung ke kantor UPBJJ Semarang untuk membuatkan surat pengantar untuk magang atau praktek di instansi yang akan dijalani untuk praktek. Teman-teman nanti bisa pilih instansinya. Untuk pemilihan instansinya itu silakan bisa koordinasi dengan tutor. Nanti misalkan ada mata kuliah praktek di mata kuliah jurusan hukum, mata kuliah praktek peradilan pidana sama peradilan perdata.
Nah, misalkan itu nanti teman-teman mau praktek di kantor pengadilan negeri ataupun di kejaksaan, bisa konsultasi dulu ke tutor, baiknya di instansi mana, kalau sudah dapat referensi dari tutor, nanti baru bisa mengajukan surat untuk pengajuan praktek. Tapi kalaupun tidak lewat UPBJJ itu biasanya di e-learning di mata kuliah tersebut ada panduan untuk mengajukan surat praktek melalui fakultas. Cuma kalau untuk fakultas itu kayaknya prosesnya agak sedikit ribet dan lumayan lama untuk mengeluarkan suratnya. Jadi kalau teman-teman merasa segera memberikan surat, nanti kontak kami, kita akan ajukan ke UT Semarang, kayak gitu. Kak Amalia sudah jelas mengenai mata kuliah praktek. Bagaimana Kak Amelia, sudah paham atau belum? Atau masih kurang jelas? Silakan Kak Amelia, bagaimana? Atau mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan tambahan yang belum mengerti atau mungkin yang baru bergabung terkait tuton di e-learning? Kak Amelia bertanya lagi, di semester ini aku ada 3 matkul praktik, Kak. Apakah link surat pengajuan praktiknya itu wajib diisi semua? Silakan Mbak Nila bisa dijawab dulu. Untuk 3 mata kuliah praktek itu mata kuliah apa aja, Kak? Nanti juga ditanyakan ke tutornya dulu, karena itu tadi tiap mata kuliah praktek kemungkinannya untuk pengajuan surat praktek atau surat magangnya itu ada 2 opsi, bisa lewat UPBJJ maupun lewat e-learning melalui fakultas itu tadi. Nah, kalau misalkan dari tutor memang mengharuskan untuk melakukan praktek langsung di instansi, ya berarti harus mencantumkan surat praktek tersebut. Teman-teman bisa mengajukan suratnya melalui pengajuan surat praktek yang ada di e-learning ke fakultas atau bisa ke UPBJJ melalui kami, kayak gitu. Tergantung mata kuliahnya dan tergantung dari tutornya. Kalaupun statusnya mata kuliah praktek tapi dari tutor tidak mengharuskan untuk praktek langsung tatap muka, ya tidak perlu tatap muka, cukup mengikuti kegiatan perkuliahan di e-learning, misalkan ada tutorial webinar ya diikuti, terus pengisian diskusi, tugas, dan laporan lainnya. Oke, Kak. Ada lagi Kak Aurel ini dari Kak Silvi. Ada pertanyaan tambahan dari Kak Silvi, Kak. Izin bertanya, kalau tidak bisa login ke e-learning bagaimana, Kak? Katanya kan bisa login melalui MyUT. Kalau lupa password MyUT bagaimana, Kak? Lalu kalau lupa password MyUT itu teman-teman bisa langsung reset di laman MyUT, di kelola akun MyUT, nanti cukup masukkan NIM, terus tanggal lahir dan nama ibu kandung saja. Nah, untuk riset akun e-learning sendiri itu karena sistemnya sudah beberapa semester ini tidak bisa diakses, jadi harus konfirmasi lewat email. Untuk konfirmasi lewat email itu prosedurnya lebih ribet. Jadi misalkan nggak bisa login e-learning melalui laman e-learning, langsung lewat MyUT saja. Karena nanti juga yang gitu juga sama, tetap di laman e-learning. Cuma untuk sesi loginnya saja yang berbeda. Untuk
ubah password e-learning itu tadi karena membutuhkan konfirmasi email, jadi perubahannya langsung di e-learning. Cuma nanti biasanya agak lama, Kak. Opsi enaknya atau opsi baiknya login menggunakan atau lewat akun MyUT saja. Karena kalau akun MyUT kan risetnya kita mudah gitu. Langsung cepat terriset. Udah jelas atau belum? Kak, siapa tadi yang tanya riset akun? Selfie ya. Pertanyaan tambahan dari Kak Silvi, Kak. Lalu bisakah dijelaskan ulang bagaimana caranya untuk menghubungi tutor jika terkendala dalam perkuliahan? Ini tutor online ya yang dimaksud. Tadi sudah saya singgung juga, teman-teman bisa klik per mata kuliahnya, lalu klik course dashboard. Di situ sudah muncul tutornya, bisa langsung chat di menu message saja. Chatnya kalau misalkan ada email bisa dicat lewat email, tapi kalau tidak ada emailnya bisa langsung chat di admin lewat menu course dashboard tersebut. Misalkan tidak aktif atau belum respon, bisa di follow up terus setiap hari supaya nanti tutor juga dapat notifikasi kalau ada mata kuliah yang harus diampu gitu, Kak. Ada lagi nih kalau misalkan belum muncul tutornya, kalau di course dashboardnya itu memang tidak muncul, tidak ada nama tutor dan tidak ada menu untuk kirim pesannya, teman-teman bisa cek di partisipan per mata kuliah. Nah, di partisipan itu nanti ada beberapa kategori. Yang di paling atas itu nanti akan ada nama tutornya. Jadi bisa langsung dicek melalui menu partisipan. Sinopsis sudah jelas ya. Oke, kembali lagi ke Aura. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada yang masih kurang paham mengenai cara pengerjaan tutor, silakan bisa ditanyakan. Yang baru bergabung, mungkin kalau ada pertanyaan atau kendala terkait tutor khususnya di sesi 1 ini, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa respon. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kendala terkait tutor, silakan bisa ditanyakan melalui WA layanan Salut ya. Jadi kesimpulan dari simulasi tutor hari ini, untuk cara loginnya itu bisa melalui e-learning maupun MyUT. Untuk yang e-learning, nanti teman-teman bisa langsung masukkan NIM dan password akun e-learning masing-masing. Kalau misalkan lupa atau tidak bisa login melalui cara tersebut, bisa dengan menu klik continue with SSO. Itu nanti loginnya menggunakan NIM dan passwordnya itu nanti sesuai dengan password akun MyUT. Kalau misalkan tidak masuk melalui e-learning, bisa juga masuk atau login melalui akun MyUT. Kemudian, misalkan teman-teman ada yang lupa dengan password MyUT-nya, silakan bisa melakukan reset password melalui laman MyUT dengan menggunakan NIM, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Kalau misalkan masih kesulitan dalam reset passwordnya, bisa konfirmasi ke kami melalui WA layanan Salut. Lalu untuk cara pengisian diskusi, daftar hadir, dan lain-lain tadi sudah dijelaskan. Per sesinya nanti akan diberikan kolom untuk klik kehadiran, ada juga untuk mengisi diskusi per sesinya. Lalu nanti ada tugas yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan di sesi ketiga, 5, dan 7. Mohon untuk teman-teman selalu memperhatikan jadwal tutor. Jadwalnya sendiri bisa dicek melalui e-learning atau dari kami juga share jadwalnya dan mereminder setiap sesinya melalui grup mahasiswa online dan di sosmed kami. Mohon untuk dicek per sesinya jadwal atau deadline-nya sampai tanggal berapa. Jangan lupa dan jangan sampai terlewat untuk sesi 1 ini deadline-nya sampai tanggal 19 April. Mohon teman-teman tidak mengerjakan
mepet deadline. Karena dikhawatirkan nanti kalau mepet deadline atau mendekati deadline, biasanya servernya terkendala atau sering error. Itu untuk materi hari ini. Karena yang join tidak terlalu banyak ya, mohon untuk teman-teman yang mewakili kelasnya masing-masing atau mungkin ada mahasiswa online yang bergabung di sini, mohon untuk menyampaikan dan meneruskan info hari ini ke teman-temannya yang lain, supaya nanti kalau teman-temannya ada yang merasa kesulitan, bisa terbantu dengan adanya informasi yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami cukupkan pertemuan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke kami via WA layanan sama. Terima kasih teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bisa meninggalkan room ini.